Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring seperti sekarang ini. Tak lupa salawat bertangkai salam kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Ashabul Wurud. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Jabarsyah, saya sendiri, Muhammad Jinadi Zanibar, dan Sahnas Wulandari Siregar. Mari kita mulai presentasi ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saleh Asikil selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Hadis, dan yang saya sayangi teman-teman perjuangan. Yang materi pertama yaitu pengertian hadis. Hadis atau sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat penting dan signifikan dalam kehidupan umat manusia sehari-hari, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah Quran, namun jika dilihat secara fungsional, hadis merupakan bayan atau eksplanasi maupun penjelas atau pendukung terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat am atau umum, mujmal atau global atau mutlak. Saat tersirat, Al-Quran pun mendukung ide tersebut, antara lain firman Allah yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 44. Adanya perintah agar Rasulullah menjelaskan kepada manusia mengenai Al-Quran baik melalui ucapan, tulisan maupun perbuatan. Beliau dapat diartikan bahwa hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Di samping sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran, hadis secara khusus dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam Al-Quran. Namun permasalahannya ialah tidak semua manusia dapat memahami hadis secara menyeluruh. Kebanyakan manusia memahami hadis hanya melalui konteks tekstual saja. Untuk itu diperlukan seperangkat metodologi dalam memahami hadis. Jika ada usaha untuk memahami hadis, maka tidak cukup hanya memahami teks hadisnya saja. Terlebih lagi jika hadis tersebut mempunyai asbabul wurud, maka harus memahami konteks hadis tersebut. Dengan kata lain, jika ingin menggali maupun memahami hal lebih lanjut tentang makna sebuah hadis, maka kita harus memperhatikan konteks historinya, pada siapa hadis tersebut disampaikan, peristiwa apa yang terjadi sebelum hadis tersebut disampaikan, dan ketika kondisi seperti apa hadis tersebut disampaikan. Tanpa memperhatikan konteks historialnya, seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis. Bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru dan menimbulkan perbedaan pendapat di dalam masyarakat sehingga timbul perpecahan. Itulah mengapa ashabul wurud menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis, seperti pentingnya asbab an-nuzul dalam kajian tafsir Al-Quran. Mengapa demikian? Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa tidak semua hadis mempunyai asbab al-wurud. Sebagian hadis mempunyai asbab al-wurud khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui asbabul wurud mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman, misunderstanding, keraguan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis. Sedangkan hadis-hadis yang tidak mempunyai asbabul wurud khusus, sebagai alternatifnya dapat menggunakan pendekatan pendalaman historis, sosiologis, antropologis, atau bahkan pendekatan psikologis sebagai analisis dalam memahami hadis. Hal didasarkan pada suatu asumsi bahwa Rasulullah tidak mungkin berbicara dalam kondisi vakum historis dan hampa kultural. Pengertian ashabul wurud. Ashabul wurud al-hadis merupakan susunan idhafah yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu asbab, wurud, dan hadis. Dengan demikian, secara sederhana, ashabul wurud ialah latar belakang atau sebab akibat datangnya sesuatu, baik perkataan maupun ketentuan hukum.
karena istilah tersebut bisa dipakai dalam diskursus ilmu hadis. Maka asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab akibat atau latar belakang munculnya atau disampaikannya suatu hadis. Macam-macam asbabul wurud. Menurut Al-Suyuti, asbabul wurud dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sebab yang berupa Al-Quran. Maksudnya ialah ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Rasulullah menyampaikan hadis tersebut atau sabdanya. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Maksudnya ialah pada waktu itu terdapat suatu hadis namun sebagian sahabat rasa kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, sebab yang berupa keterkaitan. Maksudnya ialah yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Urgensi asbabul wurud. Dengan demikian, asbabul wurud memiliki urgensi antara lain mempermudah memahami hadis-hadis khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain. Tersebut dapat dijaga karena pengetahuan terhadap sebab terjadinya sesuatu merupakan sarana untuk mengetahui mustabah, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, mentafsir atau merinci hadis yang bersifat global, menentukan ada atau tidaknya naks mansukh dalam suatu hadis, menjelaskan ilat atau sebab-sebab ditetapkan suatu hukum, menjelaskan maksud, menentukan ada taksis hadis yang bersifat umum, dan mengetahui hikmah disyaratkan suatu hukum. Cara mengetahui asbabul wurud. Satu perincian untuk mengetahui asbabul wurud dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain melalui riwayat hadis Rasulullah yang disampaikan secara tegas dalam hadis itu sendiri atau dalam hadis yang lain, maupun dalam bentuk isyarat atau indikasi saja. Yang kedua, melalui informasi atau akwal sahabat. Riwayat yang disandarkan sahabat mengingat kisah hidup mereka, berinteraksi atau melihat maupun menyaksikan sebagian peristiwa-peristiwa besar yang menjadi di saat para sahabat hidup bersama Rasulullah. Melalui ijtihad. Proses ijtihad pada umumnya dilakukan dengan melakukan tahrif hadis untuk mencari segala informasi mengenai tema yang dikaji. Ada kalanya asbabul wurud ditemukan dalam hadis yang berbeda riwayatnya. Melalui pemahaman hadis dengan pendekatan historis, yaitu melalui pemahaman tentang kapan hadis tersebut disampaikan, di mana hadis tersebut disampaikan, dan peristiwa atau pertanyaan apa yang disampaikan oleh sahabat sebelum hadis tersebut disampaikan, serta dalam kondisi seperti apa hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah. Yang keempat, pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hadis dengan berdasarkan dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku tersebut, yaitu perilaku yang sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang terakhir itu pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami hadis dengan berdasarkan pola-pola kehidupan atau kebiasaan yang terbentuk pada tatanan nilai yang diadopsi oleh masyarakat dalam kehidupan pada zaman sekarang ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang jelas, saya mohon maaf. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.